wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, kelapangan waktu, kesempatan untuk dapat hadir di acara pendidikan yang kita laksanakan di setiap ujung bulannya ya Bu ya, setiap ujung bulannya. Mudah-mudahan niat ikhlas kita tadi dari rumah nanti Allah berikan keberkahan buat kita. Yang sekiranya ada ahli keluarga kita yang kurang sehat, nanti Allah berikan kesembuhan. Dan sekiranya nanti di keluarga kita ataupun dalam lingkungan keluarga kita ada yang kurang sehat, nanti Allah akan berikan kesembuhan. Dan mudah-mudahan di junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa istiqomah memberikan selawat, kita akan selamat dalam agama kita, dalam kehidupan dunia kita, menuju ke akhirat kita. Kita salah satu umatnya yang termasuk akan mendapat syafaatnya di mahsyar kelak. Pertama-tama yang saya hormati ibu ahli baik keluarga dan berkeluarga di rumah ini, mudah-mudahan tetap senantiasa sehat. Dan tak lupa yang saya hormati juga ibu-ibu sekalian di Barlidan yang kita cintai ini. Sebelumnya semuanya apa kabar Bu? Sehat. Sedikit tips yang mau saya kasih sebelum kita sampai di bincang-bincang kita Bu, ke arah bincang-bincang kita. Sedikit yang saya mau kasih tips adalah jangan lupa dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, kalau Allah mau mudahkan segala urusan kita, tolong kasih kesempatan dalam kita sebelum melakukan apa-apa aktivitas, baik dari sesudah kita sholat subuh sampai nanti akhir kita tidur malam hari, kalaulah boleh bacalah Alhamdulillah, pujilah Allah itu kalau boleh sebanyak 300 kali dalam kesempatan kita yang duduk-duduk mungkin sebelum dulu anak di sekolah. Janji Allah adalah kalau kau puji aku, kalau kau ingat aku, kalau kau zikir tentang aku akan mudahkan segala urusan. Jadi semua kita ada kesulitan, semua kita ada kesusahan. Setiap kita memiliki kesukaran, sama seperti dalam perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan kita balik ke kampung aja kadang-kadang ada belokan kanan, belokan kiri, ada tanjakan, ada turunan, dan itulah lumrah hidup. Jadi kalau mau apa-apa supaya Allah mudahkan urusan kita, jangan lupa sisihkan dalam keseharianmu itu untuk kau memuji Allah. Kalau boleh itu dalam 300 kali ya Bu. Senang itu. Lama. 15 menit tuntas. Ya, daripada ngerugi. Pagi-pagi dong. Ya kan? Ya. Bilang aja ya supaya cepat. Kemudian kalaulah boleh lagi dalam kehidupan kita memulai hari di pagi hari, bacalah selawat. Paling minimal itu 100 kali. Itu bincang-bincangkan dari sana. Sebab apa manfaatnya nih? Nanti kau yang rasa sendiri. Karena setiap kita urusan kita berbeda. Nanti kau rasa sendiri. Jangan kau tanya aku. Ya, apa Mira baik? Nanti dia itu ada sendiri. Kemudahan-kemudahan yang Allah kasih itu Allah kasih dengan caranya sendiri, dengan problem solving kitanya sendiri. Karena romantika hidup itu nggak sama, ya kan Bu? Problem hidup itu nggak ada yang serupa walaupun kita BFF, best friend forever. Sekarang lain, bukan BFF, best friend ya. Itu janji Allah Bu. Jadi jangan lupakan itu. Pinomat 300 kali kau baca. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kau baca selawat kepada Nabi 100 kali.
kau rasa sendiri nanti apa yang kau dapat, apa yang kau kasih. Ini. Sudah paham Bu? Paham. Kenapa saya kasih ini terlebih dahulu? Nanti kalau sudah kebanyakan kita cakap, nanti kebanyakan kita ngomong, lalu lupa kita mau bawa apa ini sebetulnya. Gitu. Oke? Karena apa? Pertemuan kita ini sebulan sekali. Udahlah sebulan sekali, ujung bulan pula, iya kan? Udah ujung bulan, keadaannya macam mana pula, jadi ambiar. Jadi itu dulu yang dikasih. Pulang saya kembali. Dalam hidup di dunia ini, sebelumnya ya, hidup di dunia ini Bu, macam-macam. Ya Bu, apa kata Allah? Adalah lumrah. Nggak ada orang yang mau jadi Kepling Bim Salabim tiba-tiba jadi Kepling. Itu nggak ada. Ya. Dalam dalam saya belajar dulu katanya jununun fununun, itu gila. Orang mau jadi ustadz nggak mondok, nggak belajar ilmu tentang agama, nggak mungkin jadi ustadz. Orang mau ahli ibadah tanpa ibadah, itu nggak mungkin. Orang yang tujuannya surga tapi nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, nggak pernah buat baik, itu impossible. Ya, jadi apa-apa itu kudu ada effort. Effort tuh bahasa Jawanya kreativitas, ada usaha. Kau mau jadi hamba yang soleha, kau mau jadi istri yang soleha, kau harus ada usaha. Kau berani diterpa angin, kau berani diterpa pujian, cercaan. Ini tambahannya. Ya, biar banyak nanti kembung. Ya, contoh kita ambil contoh singkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil contoh tentang pisang. Ibu kenal sama pisang? Kenal. Pisang itu kan ada Bu, satu tandanan pisang, bilangnya satu tandan itu ya Bu, bukan satu sisir. Satu tandanan pisang ada yang di atas, ya kan Bu? Ada yang di tengah, ada yang di tengah lagi, ada yang paling bawah. Nah, kalau yang paling atas, kalau bahasa kita itu apa namanya? Kalau bahasa Jawa itu tada hujan. Tapi kalau bahasa Indonesia apa itu? Kalau biasanya tada hujan itu dialah yang pertama sekali mendapat curahan matahari lebih banyak. Dialah yang mendapat curahan hujan lebih banyak. Dialah yang dapat goncangan angin lebih banyak. Makanya pisang yang menjadi tadahnya hujan jauh lebih besar. Betul Bu? Betul. Artinya apa Bu? Orang yang mau sukses, orang yang mau dikatakan hamba yang soleha, istri yang soleha, itu banyak yang kita harus perjuangkan. Ya Bu? Banyak yang harus kita buat. Nggak ada yang simsalabim terus instan. Pokoknya aku udah pakai jilbab, pokoknya aku udah pakaian syar'i. Ya udah. Hai men, salah. Benerin sholatmu, benerin ibadahmu. Kalau kau udah benar, tingkatkan semuanya. Harus ada timpaan, dugaan, cobaan angin yang kencang. Nggak bisa terus, udah, yang penting aku udah sholat 5 waktu, cukup. Aku sudah berbaju syar'i, cukup. Tapi mulutmu, tapi kadang-kadang bicaramu sama suami suka bentak-bentak. Apakah itu yang dibilang sudah hamba yang soleha, istri yang soleha? Kan belum. Nah, ternyata pisang yang keadaannya itu menjadi tadahnya hujan, daya jualnya itu mahal nggak kira-kira? Mahal. Dibanding pisang yang paling kecil, yang paling bawah, yang kuntet-kuntet. Ada harganya Bu? Kira-kira ada mie, tapi murah. Kalau tada hujannya bisa sampai 20.000, apalagi pisang raja ya Bu, itu yang paling kuntetnya mungkin bisa jadi 5.000 berdapat 3 sisir. Artinya apa Bu? Orang yang sudah kuat ditempa dugaan, ditempa angin kencang, disinari matahari kuat, hujan kuat, hargamu itu di mata Allah mahal. Paham Bu? Paham. Nah, kalau sudah
sudah kau berusaha, kau beribadah, pola pikirmu, penampilanmu, cara bicaramu, cara kau melayan suami, cara kau bergaul dengan orang lain, sudah. Ada juga nih pisang yang tak ada hujan, tapi pisangnya pisang kelutuk. Tahu pisang kelutuk? Tahu? Pisang batu. Biasanya pisang batu itu enaknya untuk dibuat rujak. Kalaupun tak ada hujannya, tapi tak ada hujan itu pisangnya pisang batu, kira-kira berharga nggak? Daya jualnya tetap sama-sama murah. Apa yang kita ambil pelajaran dari pisang batu? Satu, pisang batu itu walaupun tak ada hujan pisang batu, tapi dalam pisang batu banyak batu dan bijinya. Kira-kira kalau dimakan Bu, bisa buat mencret. Betul kan? Kecuali dia udah digonyoh cukup-cukup sama tukang rujak itu. Artinya apa? Kalaupun kau sudah beribadah sama Allah, kalaupun kau sudah buat yang terbaik sama suami, layan anak-anak, sama jiran tetangga, oke. Tapi kalau dalam hatimu ada batu-batu, biji-biji pisang batu yang menyeliti hatimu, itu sama saja nilai jualmu, nilai ibadahmu di mata Allah. Paham Bu? Ini semua paham nih karena masih cerah, masih seger, ya Bu ya? Iya. Tuh. Contohnya apa nih? Tetangga beli kulkas, kita ya Bu. Tetangga beli tanah, ya Bu, kita resah. Bu, betul. Tetangga beli sepeda motor, kita ngapain Bu? Kita beli paramet. Kenapa? Mending ya Pak. Ya Bu, tetangganya beli truk, kita setruk. Ya, masuk rumah sakit, masuk IUD. Iya kan Bu? UGD. Ujung-ujungnya innalillahi. Tuh, itu contoh pisang batu. Walau tak ada hujannya pisang batu, tapi kalau dalam hatimu masih ada sedikit-sedikit yang begitu itu, samalah predikatmu seperti pisang batu. Nah, sampai di situ paham Bu? Tinggal tunjuk pribadi kita, apakah aku pisang raja ataukah aku pisang batu. Macam mana merubahnya Mi? Belajar. Inilah gunanya ngaji. Ya, belajar merendahkan hati, belajar melembutkan hati. Jangan mentang-mentang kau udah ngaji, bicaramu asal-asalan. Sama tetangga selalunya bukan pakai dua mata tapi sebelah. Jangan Bu ya, jangan. Bisa saja kan tetangganya bilang capek kali kakak itu ngaji, nah kayak gitu ya. Iya kan? Kalau kau mau menjadi tada hujannya pisang raja, perbaiki. Perbaiki. Kadang-kadang Bu, kita selalu berpikir begini, kalau sama tetangga ini kan Bu, keluargaku kaya rayanya, uakku hebat, adik suamiku luar biasa dokter. Iya Bu. Tetapi orang yang sesungguhnya paling berharga dalam kehidupanmu itu adalah tetanggamu. Kau demam Bu, menggigil, ya, yang bawa ke rumah sakit siapa Bu? Tetangga. Ya, makanya jangan sama tetangga itu
kadang-kadang begini Bu. Kata Nabi begini, man kana yu'minu billah falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Itu kata Nabi. Kan kita sukanya begini, alah, aku aja Mi yang negur, aku aja Mi yang menyapa. Tahukah kita Bu, orang yang menyapa dengan orang yang menjawab sapaan kita, yang lebih besar pahalanya itu adalah orang yang menyapa. Iya Bu? Iya. Orang yang menegur tetangganya itu jauh lebih besar pahalanya daripada tetangganya yang menjawab teguran kita. Kadang-kadang begini, kita sukanya belum apa-apa sudah pikiran kita begini, nanti ku tegur nggak mau jawab, nanti ku tegur dibuangnya mukanya, ini udah jumpa di ujung gang macam mana? Iya kan Bu? Begitu kan? Jadi terpaksa mencari jalan gini-gini. Tegur Bu, assalamualaikum Kak Tipa, apa kabar? Yang menegur itu pahalanya 90 poinnya Bu. Yang menjawab teguran kita itu poinnya 10. Dan kalau dia nggak jawab teguran kita, yang 10 poinnya itu dapat sama kita. Jadi kok dapat poinnya 100. Jadi menurut logika kita, adakah untungnya orang yang menegur tetangganya? Untung, biarin aja dia nggak mau jawab Bu, kan 100 kok dapat hari-hari pahala. Ya kan Bu? Ini kadang-kadang nggak gitu, enak kali dah siapa aja yang negur cari kan. Tapi itu nggak di sini, sana. Pakai helm, saya aja datang sini pakai helm. Jauh, iya kan Bu? Tuh. Jangan suka nyeleneh sama tetangga. Ngomongnya dia, ditegurnya tetangganya, tapi suka ngeselin. Ada gitu kan Bu? Ada. Mana dia orangnya? Gak datang mikirin yang sama. Ya Bu. Ada yang nanya ditegurnya tetangganya, tapi ngeselin. Ada gitu. Is. Kakak ini udah lama kembali aduh nggak tahu suami. Iya Bu, jangan Bu ya, jangan. Orang sesungguhnya yang berkeluarga itu, kalau dia belum mendapat zuriat, ditanya begitu kapan kakak beranaknya, nyesek loh Bu. Nyesek, sakit. Mana sakitnya? Sakitnya tuh di sini Bu. Padahal kadang-kadang kita negurnya niatnya bagus ya Bu. Ih kok belum ada yang gini beranak. Iya. Kita bilangnya bagus tapi yang merasa itu sakit. Jadi macam mana kalau merubahnya Mi? Kakak yang sabar ya. Ikhtiar kakak ini termaksud pahala. Dapat pahala loh kakak udah ikhtiar. Cuman mungkin Allah belum kasih kesempatan. Kan begitu cantik Bu. Iya kan Bu? Tapi kadang-kadang perempuan ini begitu. Itulah perempuan secara manusiawinya. Kadang-kadang pergi undangan di wiridan, bagus-bagus, ahli baiknya kasih teh, kasih roti, dia cakep sama kawan. Wirid buat tehnya, enceng-enceng. Macam nggak pernah dia minum kencing kuda Bu. Iya kan? Kadang-kadang di wiridan begini. Yang satunya bilang lagi, palsu katanya. Yang satu bilang gitu. Yang sebelahnya lagi itu bukan palsu, itu kredit. Itu penyakit perempuan. Pergi kondangan. Ya Bu, pengantinnya perempuan cantik, yang laki-laki, nauzubillah, sanggup masih bilang
Ya Allah, buta mungkin pengantin. Yang perempuannya na'udzubillah, yang laki-lakinya ganteng dibilangnya, ya Allah, yang laki-lakinya itu apa enggak nengok matanya. Perempuannya macam ada aja Bu ini mulut perempuan. Tapi enggak di sini. Nanti kalian tahan aku pulang sini. Ya. Tuh, jaga. Iya, Bu. Jaga. Hormati jiran tetanggamu. Kalau kau nggak mampu berkata yang baik, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kau nggak mampu berkata yang baik, kau diam aja lah. Kau nengok jiran tetangga beli mobil baru. Ikut berdoa ya kan Bu? Istighfar banyak-banyak. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya kan Bu? Iya. Kalau kau takut Bu, macam itu, Kak, kabarnya ya halal ya mana. Jangan dilayani. Ya. Kenapa sia-sia kau datang pergi wirid, sia-sia kau mengaji, ambiar pahalanya. Ya Bu. Tuh. Kira-kira mau jadi pisang raja apa pisang batu? Ya. Hormati jiran tetangga. Jangan layas sekali sama jiran tetangga. Berkata yang baik sama jiran tetangga. Kalau dia nggak mau tegur, kau untung. Kalau dia nggak mau jawab teguranmu, kau untung, kau dapat 100. Ya Bu, jangan kau bilang nggak adanya itu pahalanya. Nggak ada pahalanya. Ya. Tapi kadang-kadang itu fitrah perempuan memang begitu Bu. Makanya Rasul nengok perempuan waktu dia Isra Mi'raj lebih banyak di mana Bu? Di neraka. Bukan dia nggak syukuri hasil dari kerja suaminya, bukan dia nggak ibadah, bukan dia nggak rajin sedekah, bukan dia nggak rajin tahajud, tapi nggak mampu jaga lisan. Kalau orang bilang itu adalah mulutmu harimau. Kalau kau mau jaga dirimu baik-baik, maka jagalah lambemu. Tahu lambe Bu? Apa Bu lambe? Jaga bibirmu. Ya. Kadang-kadang baiknya dia sama jiran tetangga, maunya ngasih. Tapi sama jiran sebelah pun dibilang ngasih aku dia ngasih. Ya, habis pahalamu Bu. Capek kau masak jengkol semua itu. Gak ada pahalanya. Iya Bu. Jangan diharap Bu dia balas. Ya. Udah gua kasih pun dia datang saudaranya dari kampung, enggak lah dirasa dikasih nyapu rambutan dia yang bawa. Jangan harap jiran tetangga kita yang sudah kita kasih itu dia balas sama kita, nggak boleh Bu. Ya, karena Allah membalas sesuatu kepada kita itu bukan orang yang kita kasih, bukan pakai duit. Iya Bu, ada yang kita tengok orang itu hidupnya biasa-biasa aja Bu, anaknya sehat, nggak pernah pun dia sebulan sekali rutin pergi ke dokter, ya kan Bu? Itu berkah, itu rezeki. Yang kadang-kadang kita gaji suami 8 juta, kita 15 juta tiap bulan pergi dokter, anak-anak cek jantung, nyesek nggak Bu kita? Nyesek. Allah nggak kasih kita itu duit dari atas langitnya polaan duit satu goni nih, dia nggak begitu. Allah balas kebaikan kita ini ibu-ibu bukan cuman pakai duit, bukan cuman pakai rezeki, kadang-kadang keberkahan. Suaminya kadang-kadang kerja kejora Bu, kadang-kadang kerja, kadang-kadang orang, tapi makan tetap bisa 1 hari 3 kali. Ganti baju anak-anak tetap bisa hari-hari, tetap bisa nyuci. Itu berkah namanya.
Itu rezeki yang Allah kasih. Nggak mesti gaji suamimu tuh berpuluh-puluh juta baru kau lega. Tidak. Kadang-kadang ada kita tengok, Bu. Kita tengok bahagia itu memang di atas kepala orang lain. Ih, kakak itu ya. Kakak itu enak aja keluarganya. Kan kita tengok. Rupanya dia pun nengok kita gitu. Pas waktu wirid, Kak, aku senang kali nengok keluarga kakak. Bahagia kali ku tengok abang kerja tiap hari itu. Walah deh, kau lah yang ku tengok bahagia. Ya Allah, akunya yang bahagia. Iya, Bu, tetap bersyukur. Kadang-kadang kan perempuan banyak duitnya, banyak bajunya, banyak makeupnya, kurang syukurnya. Tuh, bukan perempuan sini. Karena apa kata Allah, Bu? La yadkhulul malaikatul bait fihil kalb. Ini arti maknawiyahnya begini. Malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke hati kita ini kalau dalam hati kita masih ada dan dengki sama orang lain. Enggak masuk malaikat rahmat itu. Ya, Bu, hati-hati. Kenapa? Selalu perempuan, Bi? Karena perempuan lah yang biasanya ini dirumahin di lingkungan ini ya kan, Bu? Perempuan. Mayoritasnya perempuan. Ya memang iya. Itulah kenapa di neraka itu banyaknya perempuan. Sekarang, Bu, makhluk di bumi ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Tuh. Kitalah perempuan inilah. Kalau nggak bisa, nggak pandai kita menyikapi hati kita ini, hati ini bahaya loh. Hati ini berbolak-balik. Makanya dalam doa kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa taat beribadah kepadamu. Ya, kadang-kadang selalu pergi organisasi hati ini kadang-kadang, tengoklah, aku wanita karir, super busy man. Tuh, bongkah hatinya, iya kan, Bu? Kadang-kadang banyak urusannya ke sana ke sini. Jadi hati ini bengkak. Hidungnya tinggi. Sama suami pun suka-suka hati. Ada gitu kan? Ada. Gajinya lebih tinggi kadang-kadang istri nih, Bu. Sama suami suka ngomongnya apa tuh? Nyelekit. Tuh, jangan. Ya. Sadari hakikat kita ini istri. Sadari hakikat dalam hidup kita ini, kita makhluk sosial yang perlu sama lingkungan. Kita perlu sama orang lain, walaupun mobilmu 17 di garasimu. Sampai nggak muat. Tuh, kau perlu orang lain. Muliakan jiran tetanggamu. Jangan pernah berharap kau beri dia balas pemberianmu. Kau nggak tahu dalam doanya di tengah malam kau yang didoakannya. Betul nggak, Bu? Betul. Dan kita nggak tahu dari mulut siapa doa yang didengar Allah itu. Bisa jadi kan ibu rajin tahajud, ibu rajin duha, ibu rajin sedekah, ternyata doa yang diijabah Allah itu doa dari orang sebelah rumah yang selalu ibu kasih. Kan nggak tahu kita. Tuh. Jangan pernah berharap orang yang kita kasih itu balas sama kita. Jangan pernah berharap. Kalau berharap nggak ada pahalanya sama kita. Sia. Ya. Waalaikumsalam. Ketinggalan. Terlambat. Ya. Mi, yang dikatakan jiran itu bagaimana, Mi? Ya, Bu. Jiran itu 40 ke depan. 40 samping kanan, 40 samping kiri, 40 di belakang. Itulah namanya jiran tetangga. Kau beri sama jiran tetanggamu sebelah kanan, jiran tetangga yang sebelah kiri yang kasih kiriman sama kita. Ada gitu kan, Bu? Ada. Tuh. Ya. Jaga mulut. Kalau kau nggak mampu cakap yang baik sama jiran tetanggamu, kau diam aja lah. Kakak kok diam aja, gak sakit gigi. Selesai. Ya, Bu? Iya. Tuh.
Paham, Bu? Paham? Ibu jangan mantuk-mantuk aja. Nanti nggak paham. Ya. Oke. Apalagi, Bu? Kau rajin ibadah, tapi rajin menggunjing. Ada kan, Bu? Ada. Kau rajin memberi, tapi rajin kau menggibah. Ada? Ada. Itulah kenapa, ya Bu, Ustadz Maulana Jalaluddin Rumi katanya gini, Bu. Sebelum kau melaksanakan sholat, wudhulah kau itu pakai rasa kasih sayang. Ya, rasa kasih sayang. Kenapa, Bu? Sama tetangga tetap ramah tamah. Kenapa tetangga itu orang yang terbaik, keluarga yang terdekat. Jangan anggap sepele sama tetangga. Kadang-kadang kau titip kunci aja pun sama tetangga, ya kan, Bu? Iya, sama tetangga. Kadang-kadang titip anak pulang sekolah sama tetangga. Kalau nauzubillah, kalau rumahnya kebakar, siapa yang tolong? Jiran tetangga, bukan uakmu yang di Belawan itu. Kalau nunggu uakmu yang di Belawan, rumahmu kebakaran, baru dia datang, alhamdulillah selesai. Habis, ya kan, Bu? Tuh. Kenapa? Karena ibu-ibu ini memang cukup luar biasa. Ya, Bu? Kadang-kadang suaminya udah baik, kita istri yang cuci otak suami. Betul, Bu? Tuh. Sini nggak ada. Sini baik-baik. 7 tahun mirip. Ya, Bu. Abang ini suka kali kayak gitu. Nah, takut suaminya, Bu. Ya kan, Bu? Sebetulnya suami itu bukan takut apa, takut ribut. Mas ribut. Jadi kadang-kadang istrinya jadi besar. Tahu lah besar apa? Ya, Bu. Tuh. Jangan sekali-kali sepele sama tetangga. Ya, kau pulang kampung, izin sama tetangga, jangan main pulang-pulang aja. Manalah tahu. Ya, Bu, ini anak-anak cuti sekolah. Ya, Bu. Ada yang masih sekolahnya kan? Libur. Ada yang 13 baru masuk, yang tanggal 18 baru masuk kampung. Tip sama tetangga. Titip rumah sama tetangga tuh, tengok-tengok kan. Apalagi guna tetangga, Bu? Kalau kau ada pesta, bukan cuma tetanggamu yang jauh yang kau undang, tetangga yang dekat jangan diundang. Iya kan, Bu? Jiran tetangganya sakit, ziarah dia, dan bawaanmu yang kira, Bu. Kau hadir, ikut mendoakannya sudah cukup jadi obat untuk jiran tetangga kita. Cuman alami aku datang nggak, belum lagi gajian suami ini, apalagi ini tanggal 2 mana menjenguknya. Akhirnya beraktivitas, udah sehat alhamdulillah ya. Aku mau datang tapi aku nggak ada. Ya datang, Bu, datang. Bawa apa, Mi? Ya kalau kau buat pisang goreng ya bawa lah. Nggak mesti pakai duit ratus ribu ya, Bu. Sama, coba itu diposisikan ke diri kita, Bu. Saudara kita jauh, ya, Bu. Kita sakit, tetangga kita, kawan wirid kita ini datang jenguk kita, rasanya gimana, Bu? Hilang sakit itu, ya kan? Tuh, pun dia beda agama, nggak masalah. Kan bukan terus kasihnya kita apa-apa, kan? Nah, hukum berjiran begitu, ya, didatangi dia. Kalau kira-kira di sebelah rumah kau itu dia kerjanya tukang bangunan, kau ada yang bocor, panggil jiran tetangga kau yang dekat, jangan yang jauh. Kadang-kadang dia tuh kayak gitu, nih malas aku. Ya, jangan begitu, Bu. Kalaupun suami kita macam itu kerjanya meripe-ripe apa, kasih tahu lah sama suami buat yang baik ya, Bang. Jangan kadang-kadang mentang-mentang tetangga, suami kita reparasi di sebelah rumah kita, anak kita pun di situ. Datanglah situ, nak pergi lah. Kan, Bu. Kadang-kadang tetangga sampai risih, minumnya pas-pasan, anak kita lagi datang, main di situ kan, risih dia. Mau dikasih lebih dia pun pas-pasan. Nah, jadi sebetulnya sama tetangga itu harus pandai-pandai menjaga, menahan rasa.
Mi, aku lebih bagus hidup di komplek aja lah, Mi. Kenapa? Hidup di kampung kadang-kadang jiran bertetangga ini pun kadang-kadang susah juga, Mi. Aku beli baju online aja dia pun heboh. Lah, Mi, aku pun di komplek kayak gitu, Mi. Aku beli gelang semua, tetangga tuku melengos, Mi. Kalau nggak bisa kau hidup di kampung, kalau nggak mampu kau hidup di komplek, kau mau hidup di mana? Di hutan? Atau hidupnya di kuburan? Iya, Bu. Di mana-mana memang sama, Bu. Di kampung ya kau harus juga pandai tahan rasa. Di kompleks juga harus tahan rasa. Apalagi di komplek kan ya, Bu. Kau cerita sama tetangga sebelah, kau bilang, kakak jangan bilang siapa-siapa. Oh iya. Kau pergi, Bu, pulang, dia cerita tetangganya. Ini kita, oke. Yang sana pun bilang, kau dengar kita pergi, kau jangan bilang sini. Terakhir satu kampung komplek ini tahu semua. Begitu kita keluar sudah namanya mengungkapkan rasa sama jiran tetangga kita jalan, Bu, orang semua kita. Ya bingung dia, apa ini kok aku ditengoki? Nggak tahu kau sudah jadi trending topik. Ya, Bu, trending topik. Biasanya yang trending topik itu kan artis ya kan. Nah, tuh. Ya. Saya mau kasih tahu, Bu, sedekat apapun kau sama jiran tetanggamu, bab hal tentang rumah tangga, bab hal tentang urusanmu dengan suami, tolong jangan kemana-mana bilangnya. Ya, Bu. Ya. Karena sesungguhnya mulut yang bisa ditutup itu mulut botol. Kita perempuan nih kadang-kadang susah. Susah apa, Mi? Kadang-kadang kelepasan. Terlalu enak ngobrol. Kenapa, Kak? Aku semalam itu kan. Tapi kau jangan. Iya, Kak, aku jadi. Nah. Kalau pas, aku minta maaf. Bulan besok jangan panggil saya. Aku kadang-kadang benci aku nengok Umi itu. Kenapa? Selalu yang sin sakit. Maaf ya. Logika, Bu, ya. Ini penyakit global. Ya. Nggak ada di sini mudah-mudahan. Ya, sana. Pakai helm, Bu, ya. Tuh. Jangan ya, Bu. Hal rumah tangga kita jangan bilang sama tetangga. Saking baiknya sama tetangga gitu, salah juga. Nggak boleh sampai yang di dalam-dalam pun tetangga ikut tahu. Bahaya nanti jadi trending topik satu kampung. Iya, Bu. Yang paling parah kan perempuan ya kan, Bu. Perempuan ini selalu pakai perasaan karena perempuan itu. Mayoritasnya perempuan itu apa-apa ditinjau, apa-apa dia mikirnya pakai perasaan. Begaduh sama suami, ini contoh kecil. Ini perempuan nih, Bu, ya. Mudah-mudahan nggak ada lah di sini. Sana aja di Geria 7. Perempuan selek, Bu, sama suaminya. Dimasakin, dilayanin. Tapi kadang-kadang kalau malam tidur suka bawa ke perasaan, sampai bengkak, Bu, matanya. Besok bangun benggep matanya. Laki-laki nggak ada itu, Bu. Kalau dia bilang begini udah bertengkar, Bu, udah dia sudah settle, selesai. Nggak ada lagi dalam otaknya. Kalau enggak, 8 tahun yang udah terjadi pun masih diingat. Entah berapa giga memori itu. Ya kan, Bu, suka kebawa perasaan. Kadang-kadang kita sampai nggak bisa tidur gara-gara selek sama suami, sampai nggak selera makan. Iya kan, Bu? Suami pernah gitu, Bu? Sampai bengkak mat, kenapa, Bang? Sedih kali aku gaduh sama kamu. Nggak ada ya, Bu? Nggak ada suami kita yang melo. Kita aja yang melo selalunya. Sampai bengkak, Bu. Kadang-kadang udah kayak gitu cerita pula sama jiran tetangga. Ya, Bang, begini. Yang paling dasarnya udah cerita macam itu, udah sampai nangis-nangis, besok keluar sama suaminya rambutnya basah. Iya kan, Bu? Tapi sini nggak ada. Dahsyat itu. Sampai dibilang tetangga, semalam gue bilang ini nggak boleh, gue basah. Iya, Bu. Kalau selisih paham sama suami itu biasa. Ibu kenal piring itu sampai bentet, retak di rak piring. Iya kan, Bu? Piring di rak piring aja bisa retak.
Apalagi kita sama suami yang awalnya orang lain, suami kita. Iya kan Bu? Kita sama adik-beradik kita aja kadang-kadang bisa selisih paham, bener gak? Benar. Tapi jangan itu sampai keluar ke jiran tetangga, cukup di sini aja. Ya Bu ya? Paham Bu? Takut gini-gini gak paham. Takut kali ya Pak, khawatir. Ya, tuh. Jaga. Ya, kalau nggak mampu, cakap yang baik, diam. Muliakan tetanggamu. Ya. Kau orang yang beriman itu, kalau kau mau jadi tandanan pisang yang tanda hujan, kau harus kuat. Diterpa ombak, diterpa matahari yang panas, diterpa hujan yang keras, diterpa angin. Jaga ibadahmu. Ya Bu. Apalagi ini sudah habis Ramadan kan? Syawal udah masuk Zulkaidah. Ya kan Bu? Tingkatkan. Zulhijjah nanti. Puasa. Nggak mampu dari satu bulan, dari tanggal 1, nanti bulan Zulhijjah, mau ambil 8 aja Mi, 8, 9, boleh. Saya nggak bisa Mi, banyak-banyak. Puasa Ramadan aja kadang-kadang banyak yang tinggal Mi, apalagi yang sunnah. Nggak apa-apa. Nggak bisa ambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ambil 8-nya, ambil 9-nya. Kalau 8 itu namanya tarwiyah, 8 Zulhijjah Bu. Kalau 9 itu namanya puasa Arafah. 2 hari boleh Mi? Boleh. Sudah Bu? Itu saja ya. Karena saya mau ke pesantren anak saya Bu. Dari jam 2 tadi Bu ya. Nah, saya datang jam 2 bukan? 2 kurang ya? 2 kurang. Tuh. Nggak tahu tadi anak saya kan baru di pondok Bu. Baru saya antar ke pondok kemarin. Kebetulan pondoknya di Stabat. Jadi ada harus HSKHU yang diantar ke sana. Jadi kan nggak mungkin sama abangnya dititip gitu bukan. Jadi undangan ini dari kemarin sih saya sudah masuk undangan ke handphone. Jadi menepati mendatangi undangan itu wajib. Ya Bu. Bukan karena kau diundang karena dia harap uang kadomu. Ya, ini sekali lagi saya ini kan. Saya wanti-wanti. Mendatangi undangan itu wajib kalau kau nggak ada keperluan. Ya Bu. Orang undang kita karena dia ingat sama kita. Ya kan Bu? Kalau di undangan walimatul urus kah, di khitanan kah, karena dia ingat sama kita. Doa restu. Yang sebetulnya nggak harap kado ataupun duitmu. Kau datang, alhamdulillah. Ya Bu, jangan bilang insya Allah. Jangan alaskan itu insya Allah tapi kau nggak datang. Itu nggak boleh. Ya Bu ya, tuh datang. Ya, nih saya walaupun ada ini, saya datang. Kenapa? Saya sudah janji insya Allah saya datang. Gak apa-apa. Walaupun saya terlambat datang ke sana nggak masalah. Yang penting undangan saya, kewajiban saya sudah tunaikan. Paham ya Bu? Ya. Mungkin itu saja kaji kita kali ini. Hormati jiran tetanggamu Bu, ya, karena jiran tetanggamu itu adalah saudara terdekat untuk kita. Ya, itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya, silakan. Masalah haji, Mi. Iya. Izin saya minum ya, Bu. Boleh nggak kita menghajikan orang yang sudah meninggal dunia? Itu namanya badal haji. Ya, menggantikan orang yang sudah meninggal. Tapi dengan catatan kita harus sudah mengerjakan dulu. Kalau belum sama sekali? Belum sama sekali belum boleh. Tuh. Atau begini, Mi, duit saya pas-pasan, Mi. Ada yang udah pernah titip dipadalkan dia, boleh? Boleh. Boleh. Karena mertua saya pun gitu, Bu. Dua-dua almarhum dan almarhumah mertua saya. Kita semua adik-beradiknya alhamdulillah Allah belum kasih kesempatan. Itu bukan mau membadalkan. Ya kita titip orang lain, kita kasih duitnya, duit jalannya. Gitu, Bu. Tapi dengan catatan orang yang membadalkan haji itu sudah kesana, sudah mengerjakan haji sebelumnya. Tuh. Tuh ya Bu. Paham Bu? Paham. Jadi itu namanya badal haji ya? Iya, itu namanya badal haji. Badal haji itu artinya menggantikan. Tapi kau udah haji dulu, baru kau kerjakan sama yang kau badalkan. Tapi kalau kau belum, kau aja belum. Kita belum tuh. Gimana kita mau membadalkan? Tuh. Ya Bu. Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah Allah kasih kemudahan ya Bu. Jangan pernah begitu. Kadang-kadang kita selalunya begini, ya Allah, apa mungkin
ya kan Bu? Apa mungkin? Bu, nggak ada yang nggak mungkin dalam dunia ini. Contoh kecil Bu, contoh kecil. Bukan niat mau riak, tidak. Dulu kakak saya pernah bekerja di Malaysia jadi TKW. Kakak saya sekarang sudah berumur 58. Mama dari majikan perempuan kakak saya dapat anaknya meninggal, dapat pensiunan dari TNB, dari tenaga listrik. Kalau di sana bilang tenaga listrik berhad. Ini listrik, dapat pensiunan. Mamanya dibagi. Jadi kata mamanya, aku aja udah banyak duit. Karena mamanya itu bekas dosen, pensyarah kalau di sana bilang. Bekas dosen kan uang santunan itu kan ada. Terus datang lagi dari anaknya gitu. Jadi kemana nih mau ku kasih ini? Kemana mau ku taruh? Banyak kali duitku. Jadi kata anaknya, Mak, Mama kan pernah bilang sama Kak Nama. Oh iya, kakak saya itu muslimah Bu. Oh iya, Wak itu waktu itu dia bilang pingin kali pergi umroh. Ditransfer Bu ke tempat kakak saya. Padahal itu nggak ada kena mengena, nggak ada, bukan saudara Bu, jauh dari Malaysia ke sini Bu. Berapa mil, berapa kilometer. Tuh, kalau Allah sudah berkehendak, ya Bu. Jadi jangan pernah bilang nggak mungkin lah ya. Jangan. Tanamkan ya Allah, jadikan aku tamumu ya Allah. Ya Bu ya. Sekarang mungkin kita bilang nggak mungkin, mana tahu rezeki anak kita besok. Iya Bu. Iya, makanya jangan pernah buruk sangka sama Allah Bu. Yang baik aja. Kenapa? In ahsantum bikum, itu kata Allah di surah Al-Isra. Kau berbuat baik, kau berprasangka baik, so yang datang sama kita itu yang baik. Makanya berprasangka baik aja bodoh amat, apalagi sama jiran tetangga. Gak usah pikir-pikir yang macam-macam. Berprasangka baik saja. Kenapa Bu? Yang walaupun kau buat baik, kadang-kadang kita belum tentu dapat yang baik, ya kan Bu? Tuh. Jadi tetap berprasangka baik, tetap pasang niat, ya Allah, izinkan aku jadi tamu. Tuh. Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Ya Allah, kasihlah aku rezeki supaya aku bisa menziarahi dua haram itu, Madinah dan Mekah. Nggak ada kita yang nggak mungkin Bu, nggak ada. Ada yang ikut MCI bisa dapat umroh, ya kan Bu? Ada. Allah kasih kesempatan untuk kita. Jadi tanamkan yang baik. Ya Allah, kalaupun aku nggak bisa tahun ini, aku kau panggil ya Allah, kasihlah aku kesempatan. Ya Bu ya. Jangan bilang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Semua mungkin. Ada lagi Bu pertanyaan? Jangan malu-malu, nanti jumpa saya di Carrefour. Apa nak bikin? Nah, nanya, Mi, subhanallah saya lupa, Mi. Saya jemaah Umi yang di Blok CC. Saya mau nanya di Carrefour, nanya. Bu jalan-jalan, ya kan? Ada lagi Ibu yang di luar, mungkin yang terlambat tadi. Sini, Bu, kok nggak iso turu. Sudah Bu, ada mungkin doa yang mau dikirim Ibu? Sebelum saya ini kita tutup pengajian, kita kirim kaifiat Fatihah dulu ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, خصوصا إلى المرحوم Bapak Abdul Salam bin Boyman, wa ila ruhi almarhumah Ibu Suryani binti Ahmad Trisno, wa ila ruhi almarhum Bapak Abdul Kahar bin Abdullah, wa ila ruhi almarhumah Ibu Tumirah binti Wono Dimojo, wa ila ruhi almarhum Bapak Sabarudin bin Cono, wa ila ruhi almarhumah Ibu Dahlia binti Idris, wa anta alamu bi asma'ihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma khususan ila hadhihi niyyati ahlil bait. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها عندك الأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم وما عللناه من لا إله إلا الله هدية منا إلى روح المرحوم Bapak Abdul Salam bin Boyman, wa ila ruhi almarhumah Ibu Suryani binti Ahmad Trisno, wa ila ruhi almarhum Bapak Abdul Kahar bin Abdullah, wa ila ruhi almarhumah Tumirah binti Wono Dimojo, wa ila ruhi almarhum Bapak Sabarudin bin Cono, wa ila ruhi almarhumah Ibu Dahlia binti Idris, wa anta alamu bi asma'ihim ya rabbal alamin. Man istama'na hahuna bisababih wa talawna al-Qur'an al-azim min
أجله وأنت الذي وأعلم بأسمائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأدخلهم جنة مسواهم. اللهم بلغ ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا منيرا بين أيديهم وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وعصما لهم من النار يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما ولا تجعل من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأغرزنا من الدنيا مع الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعند الحساب. اللهم نختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة والصحة والسلامة والبركة والهداية والعناية والرزق وأبواب الجنة خصوصا إلى هذه أهل البيت خصوصا إلى هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.